Nggak bisa dibungkiri kalau misalnya akhir-akhir ini banyak sekali agen-agen penipu, agen-agen palsu, agen-agen yang mengatasnamakan dirinya bahwa mereka itu adalah penyalur tenaga kerja ke luar negeri lah, ke mana lah gitu. Tapi kita harus tahu dulu apakah mereka benar-benar penyalur yang resmi atau mereka hanyalah penyalur bodong. Kita pasti udah sering banget dengar yang namanya TKW ditipu lah, TKI ditipu lah gitu, calon TKW, calon TKI gitu. Apalagi yang saat ini lagi beritanya lagi rame banget itu yang TKW 5 orang lompat dari lantai 4 kalau nggak salah. Mereka sampai ada yang patah tulang gitu, sekarang lagi dirawat di rumah sakit gitu. Itu tuh maksudnya adalah salah satu contoh dari agen-agen palsu, agen-agen yang mengatasnamakan mereka adalah penyalur tenaga kerja ke luar negeri lah, apalah segala macam. Padahal mereka itu sebenarnya punya tujuan khusus gitu, atau hanya untuk mengambil kayak uang dari orang-orang yang berhasil mereka tipu. Karena kan biasanya kalau agen-agen yang palsu itu kayak misalnya mereka pakai standar uang muka yang mahal gitu masuk gitu kan. Terus diiming-imingin dengan gajinya segini, gajinya segitu gitu, balik modal setelah ini, setelah itu. Nah pokoknya banyak sekali janji-janji yang kayak kalau denger tuh kayak udah deh, udah pengen banget gitu berangkat langsung ke luar negeri gitu. Memang sih yang namanya kita butuh banget yang namanya kerja di luar negeri, karena nggak dipungkiri mungkin banyak bidang kerjaan yang gajinya itu lebih gede kalau kita bekerja di luar negeri. Mungkin contohnya kayak misalnya asisten rumah tangga, perawat, atau pekerja di pabrik, pekerja kantoran, kayaknya hampir semuanya mungkin ya kalau namanya dibandingin dengan gaji ya mungkin agak lebih dikit dari di Indonesia. Tapi sebenarnya sih nggak semua juga gitu. Atau mungkin kalau kita hitung-hitung ulang nih, kan biaya hidup di luar negeri kan lebih tinggi gitu. Kalau misalnya kita hitung-hitung sebenarnya jatuhnya sih ya nggak jauh beda gitu dengan gaji kita di Indonesia gitu. Kalau misalnya kita beneran mau hitung biaya hidupnya kita per bulannya itu semana gitu. Tapi kembali lagi ke orangnya kan, kalau misalnya bisa nabung ya nyimpannya pasti banyak. Tapi yang mau aku omongin di sini sih bukan masalah gaji, bukan masalah statusnya apa, mungkin kerjanya bisnis apa, kerjanya asisten rumah tangga, apapun pekerjaannya itu nggak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu misalnya kalau misalnya kita pengen keluar negeri itu harus hati-hati yang namanya cari agen untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena apa? Karena banyak agen-agen yang kayak misalnya ngasih janji doang nih, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu, tapi sebenarnya mereka punya tujuan tertentu ya, kayak gitu tadi, kayak misalnya mereka bilangnya gaji segini tapi kontraknya nggak ada gitu. Kayak yang kemarin TKW 5 orang itu kan lihat di TV tuh mereka nggak megang kontrak kerjanya mereka gitu ya, mereka main masuk aja. Terus karena mungkin ya nggak tahu juga sih pendidikannya gimana, tapi mau apapun tingkat pendidikannya itu nggak menjamin bahwa orang itu bisa ditipu apa enggak. Yang jelas kita harus jeli gitu ngelihatnya. Yang pertama itu kita harus benar-benar tahu gitu kontraknya itu seperti apa sebelum kita masuk gitu. Itu kan biasanya ada tuh kontraknya yang dikasih, ada kontraknya yang kita tanda tangan di atas materai gitu-gitu. Nah itu beneran dibaca gitu kontraknya, isi kontraknya itu apa. Kontraknya itu yang kayak misalnya pada saat pelatihan bagaimana, pada saat sebelum berangkat ke luar negeri itu seperti apa gitu, dan pada saat sudah di luar negeri itu fasilitasnya apa aja, gajinya apa aja gitu. Fasilitas itu maksudnya fasilitas yang diberikan oleh tempat nanti kita bekerja di luar negeri gitu. Nah itu benar-benar harus kita pastiin gitu. Jangan karena udah denger wah gajinya di sini banyak, gajinya di situ banyak, udah langsung gak mikirin apapun syaratnya, itu yang main masuk aja gitu. Dan yang lebih parahnya begini, ada yang kayak minta jaminan sertifikat tanah lah, sertifikat motor lah gitu-gitu. Nah itu lebih nggak masuk akal lagi. Kalau
masuk akal lagi gitu kalau misalnya udah minta jaminan-jaminan kayak mungkin sertifikat rumah, sertifikat tanah, mobil, motor, itu udah perlu dipikirkan kalau misalnya itu kita temukan gitu. Kalau misalnya ketemu agen penyalur tenaga kerja luar negeri seperti itu gitu. Dan pada saat kita istilahnya melamar kan kita udah tahu nih tempat pelatihannya seperti apa. Kan kita ke tempat itu dong namanya ngelamar gitu kan. Nah, di situ kan pasti udah ada bayangan dikit gitu kalau misalnya ini tempat pelatihannya kira-kira dalamnya kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya kayak gini, nanti pas pada saat pelatihan itu lingkungannya mendukung nggak gitu. Nah, itu juga udah harus dipikirin gitu pada saat kita ke tempat itu. Jadi kita harus juga lihat kondisinya gitu, kondisi tempat pelatihannya seperti apa gitu. Terus juga harus tahu dulu nih latar belakangnya agen itu gitu. Cari di internet atau mungkin dengar dari orang atau dari berita gitu kan. Nah, sekarang kan udah zamannya yang udah modern banget, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di Google segala macam gitu kan. Itu udah gampang banget kalau zaman-zaman sekarang untuk nyari berita apapun gitu. Jadi intinya rajin-rajin cari berita gitu. Udah gitu harus pokoknya harus rajin cari dulu nih informasi agen yang mau kita pakai gitu. Jadi jangan sampai kita karena tergiur dengan gaji yang gede atau fasilitas yang gimana-gimana yang menjanjikan, tapi kita nggak terima yang namanya kontrak kerja gitu. Kontrak dengan agen yang akan membantu kita untuk pergi ke luar negeri gitu kan. Karena di kontrak itu udah tertera tuh pada saat kita pelatihan bagaimana, pada saat kita nanti mau berangkat bagaimana, biayanya gimana gitu kan. Di situ juga biasanya ada dendanya bagaimana kalau misalnya kita nggak mematuhi peraturan dari mereka gitu. Jadi itu harus kita benar-benar perhatikan dan jangan mau kalau misalnya nih nanti begini tapi cuman ngomong doang, nggak ada hitam di atas putih. Itu juga harus benar-benar diperhatikan gitu. Selain itu kita juga harus tahu nih kalau misalnya agen ini nih kerjasama nggak nih dengan kayak misalnya BNP2 TKI, kayak misalnya mungkin dari tenaga kesehatan itu dia ada nggak hubungannya dengan Kementerian Kesehatan gitu. Kalau misalnya ada kan berarti mereka resmi gitu, mereka di bawah pengawasan BNP2 TKI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja gitu-gitu. Jadi itu ada jaminan kalau mereka itu resmi gitu. Udah gitu lihat profilnya gitu. Misalnya mereka itu udah ngirim kemana aja gitu. Terus udah ada belum nih yang kalian dengar-dengar kalau misalnya mereka berhasil loh ngirim tenaga kerja ke negara ini dan ada buktinya bahwa mereka itu berhasil di sana gitu. Atau mungkin misalnya dengar nih, ini pernah nih ada berita begini. Nah, itu juga harus ditelusuri gitu. Bener nggak beritanya kayak gitu? Jadi intinya itu harus pakai kepala dingin lah istilahnya kalau misalnya kita mau cari agen ke luar negeri gitu. Jangan sampai tertipu, jangan sampai karena tergesa-gesa udah jual sana sini ternyata kita masuk ke agen yang salah. Kan sayang gitu, kita udah mengeluarkan banyak duit, kita udah mengeluarkan banyak waktu, udah itu nyampe di tempat pelatihan kitanya dibego-begoin, kitanya dimarah-marahin, kitanya disiksa, kitanya nggak dikasih gaji sesuai dengan yang mereka janjikan. Nah, itu kan kita udah rugi banyak banget, apalagi keluarga kita pasti kasihan juga kalau mereka misalnya terdampak dengan apa yang terkena sama kita. Nah, mudah-mudahan mungkin kita yang punya pengalaman mungkin bisa berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Karena nggak peduli ada yang nonton apa enggak, yang jelas pada saat ada orang yang nonton, ada satu orang yang terselamatkan untuk tidak tertipu dengan agen-agen penipu, dengan agen-agen palsu. Terima kasih, salam sukses.